Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya, amin. Ya Robbal Alamin. Kisah peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan salat 5 waktu. Peristiwa Isra Miraj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam satu malam. Umat Islam memperingati Isra Miraj setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriah. Dalam bahasa Arab, Isra berarti perjalanan di malam hari, sementara Miraj adalah kenaikan. Peristiwa Isra Miraj diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 dan Surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, yaitu, di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril, ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak, pula, melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Isra Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit ketujuh terus ke Sidratul Muntaha. Isra Miraj kerap dimaknai sebagai perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW dalam satu peristiwa. Akan tetapi, Isra dan Miraj sebenarnya terdiri dari dua bagian perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Miraj. 1. Peristiwa Isra. Peristiwa Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem. Saat itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dapat ditempuh dengan kuda atau unta selama 1 bulan. Namun, Nabi Muhammad SAW dapat menempuh perjalanan tersebut hanya dalam 1 malam. Di perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengendarai hewan bernama buruk. Buruk digambarkan memiliki tubuh seperti kuda putih dengan sayap dan ekor burung merak. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW dikisahkan memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah salat 2 rakaat. 2. Peristiwa Miraj. Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Al-Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Di tiap tingkatan langit tersebut, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi terdahulu.
Nabi-nabi tersebut di antaranya, Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Sejak kedua peristiwa tersebut, umat Islam diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Pada mulanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kendati demikian, Nabi Muhammad SAW pernah diingatkan oleh Nabi Musa alaihi salam bahwa jumlah tersebut terlalu besar. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini, Isra Mi'raj diperingati sebagai hari besar oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mereka melakukan beragam cara untuk memperingati hari besar ini. Misalnya dengan beribadah, melaksanakan syukuran, hingga mengadakan pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.